Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad Nurullah, syirri wa syirri, syirri fi syirrillah, Allahu asma wal sifati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu wassahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat panjang umur, serta rahmat kesejahteraan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya akan menanggapi satu pertanyaan yang luar biasa. Mudah-mudahan tanggapan ini bisa membuka tabir agar kita tidak tersesat memahami tauhid. Saudara-saudara, apakah bisa hamba menjadi Tuhan? Tidak bisa. Hamba tetap hamba, Tuhan tetap Tuhan, tetapi Tuhan dengan hamba itu esa. Dan tetapi hamba tidak bisa menjadi Tuhan, tapi Tuhan bisa menjadi hamba. Apa sebab? Hamba terbatas, Tuhan tidak terbatas. Kemudian segala apa yang ada di langit dan bumi, semua berasal daripada Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya kita dari Allah akan kembali kepada Allah. Subhanallah. Kenapa hamba dengan Tuhan esa, tetapi hamba tetap hamba, Tuhan tetap Tuhan? Saya kasih sedikit pemahaman. Contoh, ini botol. Perhatikan saudara, botol ini. Botol tetap botol, plastik tetap plastik, tapi satu. Botol ini bentuk seumpama hamba, plastik seumpama Tuhan. Plastik ini kekal, sedangkan botol tidak kekal, bisa hancur. Ketika botol ini dihancur, hilang bentuk, tidak lagi disebut botol. Tapi plastik sekalipun kamu cincang plastik ini, tetaplah plastik. Begitu cara memahami. Kenapa saya katakan Tuhan bisa menjadi hamba? Plastik bisa menjadi botol. Subhanallah. Jadi begini cara memahami, saudara.
Kalau kita betul-betul mendalami ilmu ini, dari mana botol ini? Dari plastik juga. Ibarat botol ini adalah baharu dan plastik adalah kodim. Sebenarnya ada yang mengatakan kodim dan baharu itu beda. Bahkan ada yang mengatakan kita harus bisa membedakan baharu dengan kodim. Betul, beda. Tapi sebenarnya satu tapi tidak sama. Sama saja titik dengan alif. Satu tapi tidak sama. Jadi secara hakiki tidak ada bedanya. Sudah dijelaskan di dalam Al-Hadid ayat 3. Huwal awalu wal akhiru wal batinu was zahiru. Dia yang awal, dia yang akhir. Dia yang batin, dia juga yang zahir. Sudah jelas. Dia semuanya. Kenapa harus dibedakan? Bagi orang yang sampai ke makam ini. Tapi kalau kita belum sampai di sini, ya tetap kita bedakan. Saya sedikit mendengar, tapi saya biarlah. Ada salah satu yang merasa dirinya ahli tasawuf. Di TikTok saya lihat justru menyesatkan seseorang, padahal saya anggap orang itu luar biasa. Kenapa disesatkan? Karena dia katanya tidak bisa membedakan kodim dan baharu. Apanya yang mau dibedakan? Karena satu, cuma saya tidak serupa. Tapi kalau kita pandang secara hakiki, tidak berbeda. Kenapa? Karena yang batin itulah mensahirkan dirinya. Yang kodim itulah menjadi baharu. Kalau tidak ada kodim, tidak ada baharu. Nah, inilah sebenarnya ada tingkatan-tingkatan tertentu. Kalau kita hanya tidak sampai memahami ini, maka kita selalu menyalahkan saudara-saudara kita yang lain. Saya menemukan satu TikTok menyesatkan salah satu orang yang saya anggap luar biasa, karena dia menganggap bahwa si A itu tidak bisa membedakan kodim dan baharu. Kodim baharu itu sama. Coba baca Al-Hadid ayat 3. Sangat jelas. Dia yang awal,
Dia yang akhir, dia yang batin, dia yang zahir. Lalu apanya yang berbeda kalau dia semua? Seperti garam. Laut dan garam itu memang beda, tapi di dalam garam itu semua lautan. Cuma cara memandang kita belum sampai di sana. Tidak ada yang baharu tanpa kodim. Subhanallah. Cuma saja saudara, saya yang sering menjelaskan, masih banyak, mohon maaf, masih banyak termasuk saya, kakek saya pernah menjelaskan, hati-hati, perbaiki pengenalan kita kepada Allah. Siapa Allah, siapa Tuhan? Allah itu nama, Tuhan juga nama, gelar. Lalu mana Tuhannya? Mana kira-kira Tuhan? Tuhan itu juga gelar seperti raja. Penguasa itu juga gelar. Kita harus pahami di sini, saudara, siapa Tuhan sebenarnya. Kalau saudara tidak tahu siapa Tuhan sebenarnya, maka kamu akan selalu menyalahkan orang lain. Semoga bermanfaat. Semoga pengetahuan semakin bertambah. Jangan suka menyalahkan orang lain. Apalagi kita menganggap sesat, karena itu tidak boleh. Orang yang selalu menganggap dirinya sesat, menganggap orang lain sesat, itu masih ada di dalam tingkatan syariat. Sekalipun berbicara tentang hakiki, tentang tasawuf, tentang marifat. Karena sebenarnya orang sampai kepada Allah, sampai marifatnya kepada Allah, itu adalah orang-orang damai. Kalau masih di syariat, tidak akan pernah damai. Apa sebab? Karena syariat itu berakhir pada kesombongan. Merasa dirinya paling agamis, merasa paling pintar, merasa paling beribadah, merasa paling benar. Inilah syariat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.